kita berada di spot Maer, Pulau Menjangan Kecil. Nah, ini saya perlihatkan betapa indahnya, tidak kalah dengan Bunaken, tidak kalah dengan Raja Ampat nih. Coba lihat nih, ikan-ikannya nanti pada datang ke sini, ya. Ikan zebra, ikan kakak tua yang biru, yang tadi barusan kita makan itu kakak tua itu. Jadi Anda bisa lihat betapa kayanya alam Karimun Jawa, ya. Karimun Jawa ini lihat nih tolong diarahkan ke sini rekan-rekan semua. Yang biru tadi itu adalah apa namanya? Kakak tua. Nah, betapa indahnya. Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Kebetulan pagi ini ya selesai subuh, itu menjelang duha, saya berada di perairan Karimun Jawa, tepatnya di dekat terminal pemberangkatan fast ferry atau ferry cepat. Karena sesuai dengan tempatnya yang indah ini, saya mengangkat tema tentang persoalan lingkungan hidup di Karimun Jawa. Jika tidak hati-hati, jika tidak cermat, dan kita tidak memeliharanya dengan bagus, keindahan Karimun Jawa ini akan segera pudar, segera berakhir, dan yang paling menyedihkan ada 4 hal. 1, rusaknya ekosistem, ya. Kemudian yang kedua, hilangnya biota laut, ya. Otomatis adalah kehilangan mata pencaharian bagi petani dan nelayan, karena jangan lupa di sini ini ada petani dan nelayan juga. Kemudian yang keempat, rusaknya infrastruktur, terutama jalanan yang sangat mengurangi pendapatan warga. Kenapa ini harus saya angkat pada tema kali ini di channel Muhammad Taufik and Partners? Pertama, keindahan alam yang luar biasa ini terganggu, terusik dengan hadirnya tambak yang masif. Tambak ya, bukan tambang ya, tambak yang masif, di mana tambak ini diproduksi untuk menghasilkan bandeng, ya. Pelakunya juga bukan, atau artinya investornya juga bukan orang Jepara, dan yang pasti usahanya ini tadi 4 hal tadi merugikan tadi, otomatis ini ilegal. Kan tidak mungkin negara mengizinkan sebuah usaha yang merugikan warganya. Lalu saya ingin coba bedah satu persatu, dan nanti akan kami lengkapi dengan foto-foto dan video tentang kerusakan utamanya lingkungan hidup Jepara. Pertama, tambak ini sebagaimana kalau kita kenal di darat itu orang mengusahakan peternakan ayam broiler, di mana makanannya itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan untuk menggemukkan ikan, ya. Jadi ikan ini, terutama bandeng ini, tidak sebagaimana biasanya mereka tambak sebagaimana petani mengelola, tetapi diproduksi besar-besaran dengan modal besar, ya. Dan ini serangan kerusakan lingkungan hidupnya. Kalau Anda lihat nanti jalan-jalan, ini di video kita tunjukkan, itu banyak tempat-tempat di pantai, ya, yang notabene itu sebenarnya tidak boleh dilakukan usaha, terutama usaha yang merusak lingkungan hidup, karena usaha di pantai itu mestinya usaha wisata, apa mendirikan hotel, apa mendirikan restoran, atau mendirikan tempat-tempat wisata lainnya yang mendukung alam Karimun Jawa. Tetapi ini tidak. Jadi tanah di pantai yang seharusnya sebelum sampai ke pantai itu ada mangrove atau tanaman kelapa dan seterusnya, tetapi itu dikeruk sedemikian besar, dikeruk sedemikian rupa, sehingga yang terjadi kubangan-kubangan. Nah, di kubangan inilah mereka mengembangbiakkan ikan atau bandeng yang bisa dipanen tiap 3 bulan. Artinya setahun itu
4 kali panen. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya lingkungan ini karena apa? Karena bandeng-bandeng itu atau ikan-ikan itu digemukkan. Nah, karena digemukkan dan mereka tidak punya water treatment atau tempat pembuangan limbah yang memadai, akhirnya itu dibuangnya juga mau tidak mau ke laut. Nah, sebagai bukti atas kerusakan itu saya bisa sampaikan misalnya pohon-pohon kelapa itu pada terbakar ujungnya. Kemudian tanaman-tanaman apakah itu cemara itu juga sudah pada kering. Dan yang paling menyedihkan tentu saja matinya biota laut di sekitar mangrove, karena di situ mestinya harus hidup mangrove, tapi karena mangrove tidak hidup, mati oleh kimia yang dipakai untuk menggemukkan bandeng tadi, ya otomatis semua ekosistem yang ada di situ ikut mati, termasuk mungkin ikan teri kecil-kecil, ya. Kemudian ada di sini petani yang menggantungkan hidup atau pendapatannya dari membudidayakan rumput laut, itu pun kering, ya. Nah, itu sudah terasa 2 tahun terakhir ini. Karenanya saya mengajak pegiat lingkungan hidup, mengajak kalian yang suka berwisata, ya, mengajak NGO yang berurusan dengan lingkungan hidup, dan terutama adalah menjadi kewajiban pemerintah. Satu adalah Badan Taman Nasional Karimun Jawa, kemudian yang kedua Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, kemudian Menteri Kelautan, ya, dan Perikanan, ya, dan Menteri Pendidikan mesti harus mengambil bagian yang penting dari proses mengembalikan Karimun Jawa sebagaimana aslinya. Kenapa? Karena ini adalah investasi jangka panjang, artinya pariwisata itu investasi jangka panjang yang selalu sustainable. Nah, ini akan menjadi terputusnya karena infrastrukturnya rusak, mereka serangannya masif, ya, hampir di semua bibir dari ujung selatan sampai utara Karimun Jawa ini sudah dikeruk sedemikian dalam, sedemikian dahsyat, sedemikian kasarnya hanya untuk kepentingan pengusaha tambak. Yang saya sudah investigasi, mereka ini mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, ditolak. Artinya bupati itu dimenangkan bahwa memang tambak-tambak itu tanpa izin. Yang menjadi pertanyaan, sekalipun di sini juga ada Polsek, di sini ada Koramil, dan tentu di sini juga ada perangkat pemerintahan, ya, KKP, tetapi faktanya serangan masif, pengerusakan dan pencemaran itu tetap berjalan. Kalau ini tidak hati-hati, tidak kita kelola dengan benar, saya khawatir, ya, kerusakan di sini jauh lebih parah dari yang terjadi di Bali. Di Bali sih mungkin taman-tamannya atau lingkungannya mungkin sudah berubah menjadi hotel. Kalau di sini menjadi kubangan, ya, menjadi kubangan yang begitu dahsyat. Saya juga tidak tahu andai kata itu nanti ditutup terus mau dikembangkan atau dirubah sebagai apa gitu loh. Tetapi minimal ini semacam early warning atau peringatan dini bahwa kita masih bisa menyelamatkan agar alam yang indah seperti ini, ya, industri pariwisata yang masih memungkinkan berkembang. Karena pada kenyataannya sekarang banyak orang merubah destinasi wisatanya, ya. Mereka yang tinggal di Jawa tidak lagi pergi ke Bali, tetapi pergi ke Karimun Jawa. Begitu juga beberapa orang asing, saya menyebut beberapa, memang tidak begitu banyak, tapi trennya cenderung meningkat untuk menuju destinasi wisata itu ke Karimun Jawa. Nah, ini membuktikan bahwa Karimun Jawa itu juga menjadi tempat mereka yang ingin berwisata laut. Dan kenapa ke Karimun Jawa? Satu, akses transportasinya meskipun Demak Jepara itu macet, tetapi jauh lebih mudah daripada ke Bali. Kemudian yang kedua, hidup di sini lebih murah daripada di Bali. Dan yang ketiga, masyarakat di sini lebih respect
Dan mungkin bagi orang Jawa yang mayoritas Muslim lebih suka di sini karena tidak perlu tanya masakannya halal atau haram kalau di sini ya dibanding di tempat lain. Jadi atas dasar hal-hal tersebut saya ingin kembalikan kepada pengelola lingkungan hidup, pecinta lingkungan hidup seperti NGO Greenpeace ya, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, Kementerian Lingkungan Hidup, terutama Badan Taman Nasional Karimun Jawa, karena mereka ini berada pada ujung terdepan untuk memperbolehkan sebuah usaha itu boleh atau tidak ya. Kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan mestinya Mendikbud ya juga ambil bagian karena di sini ternyata juga ada mangrove dan kemarin kita ke sana mangrove-nya bagus, berkembang menjadi begitu luas dan indah, tapi sayangnya tidak ada orang yang berkunjung ya. Nah, kalau ini bisa dikelola sedemikian rupa, maka wisata ke Karimun Jawa tidak hanya melihat laut, tidak hanya snorkeling ya, tidak hanya diving atau menyelam, tetapi juga bisa mengenal hutan mangrove yang demikian besar, indah dan juga instagramable kalau dipakai untuk foto-foto. Jadi rekan-rekan semua, saya ingin tegaskan sudah saatnya kita mengembalikan keindahan alam Karimun Jawa ini, atau kita menginginkan industri pariwisata ini sifatnya adalah sustainable, tetap berkelanjutan, dan untuk bisa berkelanjutan semua orang yang melakukan aktivitas di sini tentunya tidak boleh merusak lingkungan, apalagi menghancurkannya ya, karena proses tambak itu lama-lama nanti menghancurkan, sebab mereka itu membuang airnya langsung ke laut otomatis, dan di mana tanah yang dilalui oleh air limbah tambak itu otomatis sudah tidak sehat karena terbukti banyak tanaman-tanamannya yang mati dan biota lautnya otomatis tidak berkembang. Jadi di akhir dari perbincangan ini dengan narasi kembalikan Karimun Jawa ke aslinya atau kembalikan Karimun Jawa kepada warga Karimun Jawa, berarti petani, pelaku pariwisata dan nelayan, saya ingin bahwa sudah saatnya, karena tambak-tambak itu ilegal, maka masyarakat harus diberikan pendampingan dan diberikan edukasi tentang bahayanya tambak di masa mendatang. Kenapa? Karena tidak mungkin kita membiarkan warga masyarakat, petani, nelayan, dan pelaku pariwisata ini untuk melawan pengusaha tambak. Kenapa? Mereka ini kuat. Buktikan saja sudah ada satu korban pegiat lingkungan hidup ya. Itu namanya Datang Abdurrahim yang diadili karena memperjuangkan Karimun Jawa untuk tetap kembali menjadi tempat wisata. Faktanya mereka diadili itu dan mereka kuat itu. Jadi saya mengajak siapapun kalian, apakah NGO atau LSM yang bergerak dalam lingkungan hidup, kemudian advokat yang peduli pada nasib nelayan dan pelaku pariwisata, serta mereka yang menginginkan Karimun Jawa ini tetap menjadi lestari, indah, dan bisa dinikmati serta menghasilkan uang tanpa merusak lingkungan. Ayo bersama-sama kita bantu, kita tutup tambak ini yang memang dalam putusan peradilan tun tata usaha negara mereka pun kalah. Demikian, salam kemerdekaan, salam kebebasan, tetap cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru.